Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah, yaitu tentang pelet. Cerita pada kali ini ditulis oleh Manavila. Nah, untuk kalian yang penasaran bagaimana ceritanya, daripada kita lama-lama, kita langsung menuju ke ceritanya. Perhatikan dan persiapkan diri kalian baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Sebuah kisah kelam yang dialami oleh seorang gadis yang bernama kita sebut saja Anissa. Gadis yang sering disapa Nisa ini harus menerima kenyataan bahwa dia dipelet oleh seorang laki-laki karena sakit hati kepadanya. Cinta membutakan mata dan hatinya hingga harus berurusan dengan setan. Awal ceritanya, Nisa kenal dengan laki-laki itu, sebut saja namanya Andre, karena mereka bertetangga. Tapi waktu Nisa menginjak di bangku SMP kelas 3, Andre baru mulai berani mendekatinya. Dari sekian banyak laki-laki yang Nisa kenal, hanya dia yang berani, karena Nisa dulu adalah anak seorang polisi yang lumayan berada juga. Sampai suatu ketika dia menghubunginya lewat pesan singkat. Halo Nisa, maaf, siapa ya? Dapat nomorku dari siapa? Aku dapat nomor kamu dari teman kamu. Maaf ya, aku minta nomormu tidak langsung dari kamu, balasnya. Setelah beberapa pesan masuk dan Nisa balas, akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu di taman kota jam 3 sore waktu itu. Terlihat sekumpulan remaja sedang melakukan kegiatan olahraga. Nisa melihat Andre kala itu sedikit terkesan dengan tampilannya. Akhirnya mereka saling bertatapan. Dia melihat Nisa seperti seolah-olah melihat bidadari yang jatuh dari langit. Matanya berkaca-kaca seolah ingin mengatakan sesuatu. Dia julurkan tangannya mengajak bersalaman. Hei Nisa, kenalin, aku Andre, ucapnya dengan nada pelan. Aku Nisa, balasnya dengan singkat. Aku suka sama kamu, katanya dengan sedikit menaikkan nada bicaranya. Nisa sangat terkejut setelah mendengar kata-kata itu keluar dari mulut tipisnya. Suka sama aku, jawabnya sambil menaikkan alis. Iya, aku suka sama kamu dari kemarin lihat kamu di halaman rumahmu, jawab Andre dengan singkat. Saat itu juga Nisa tidak membalas perasaannya. Maaf sebelumnya, aku masih kecil, aku masih SMP. Aku belum dibolehin pacaran sama mama dan papaku, jawab Nisa memberi alasan yang logis. Tanpa sepengetahuan Nisa, ternyata ada seseorang yang mendengar pembicaraannya mereka. Setelah mengobrol panjang lebar, mereka berdua memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesamanya di rumah ternyata Mama Nisa sudah menunggu di ruang tamu. Sontak Nisa langsung berjalan lebih cepat menuju kamar. Tapi sebelum sampai di kamar, Nisa dipanggil. Nisa, sini, panggil mamanya dengan suara sedikit tinggi. Iya mah, habis dari mana kamu? Ketemu siapa? Tanyanya tanpa jeda. Bertubi-tubi pertanyaan yang dilontarkan mamanya itu, Nisa jawab apa adanya. Keesokan harinya mamanya Nisa bertamu ke rumah Andre dan memberitahunya kalau jangan deketin Nisa dulu, karena belum waktunya menjalin hubungan agar lebih fokus belajarnya saja. Setelah kejadian itu, semua berjalan normal. Andre sudah tidak berani menghubunginya. Bertemu pun jika ada acara pertandingan voli di lapangan depan rumah. Singkat ceritanya, setelah Nisa lulus SMP, ia melanjutkan sekolah di SMA yang tidak terlalu jauh dari rumah. Kebetulan, setiap berangkat sekolah, Nisa selalu melewati rumah Andre. Dan dari sini semuanya dimulai, di mana keluarganya Andre melancarkan aksinya. Tahun pertama Nisa di SMA, semua baik-baik saja dan Nisa dekat dengan kakak kelasnya. Sosok laki-laki yang tampan, berperawakan tinggi, tegas dan juga berwibawa. Kebetulan laki-laki itu juga pernah satu sekolah dengan Nisa waktu SMP dulu. Setidaknya Nisa sudah mengenalnya lama. Setelah mereka dekat, Nisa berencana mau mengenalkan dengan orang tuanya, dan ternyata mereka terbuka
karena ibunya itu temannya mamanya Nisa. Setahun berjalan dan naik ke kelas 2 pun, Nisa masih dekat sama kakak kelasnya. Dia orangnya baik, tidak neko-neko, sopan, rajin ibadah, dan mempunyai senyum manis. Dia juga sering antar jemput Nisa ke sekolah. Waktu ada pembagian semester ganjil dan genap, Nisa mulai merasakan ada yang aneh, mulai dari sering mimpi Andri, dan sikap Mas Dimas kakak kelasnya itu menjadi cuek. Nisa pikir mungkin dia sudah bosan, sampai Mas Dimas benar-benar meminta mengakhiri hubungannya dan meninggalkan Nisa. "Kenapa ninggalin aku, Mas?" "Gak apa-apa," balasnya dengan singkat. "Kalau tidak apa-apa, kenapa putus?" Banyak pertanyaan yang muncul, tapi mau gimana lagi? Nisa yang orangnya pantang mengemis kata-kata gombalan mencoba merelakan dan menerima kenyataan. Setelah 4 bulan berlalu, Andre menghubungi Nisa lagi dan mencoba mendekati lagi, dan bodohnya Nisa merespon. Bak sapi dicucuk moncongnya, Nisa nurut seperti terhipnotis. "Mau gak jadi kekasihku?" Tanpa pikir panjang, Nisa mengiyakan dan akhirnya mereka menjalin hubungan. Selama kebersamaan dengan Andre, orang tuanya Nisa tidak ada yang tahu. Hanya Nisa dan keluarga Andre saja yang mengetahuinya. Karena hampir setiap hari sebelum Nisa berangkat sekolah, ia selalu sempatkan untuk mampir ke rumahnya. Setiap Nisa ke rumahnya, ia pun selalu disuguhi air atau teh, dan Nisa minum walau dalam hati. Ia tahu ada yang kurang beres, tapi Nisa nurut saja, disuruh minum ini, makan itu. Nisa ingat banget itu hari Jumat, di mana di sekolahnya selalu mengadakan sholat Jumat. Nah, setelah sholat dan juga balik ke kelas, badannya rasanya panas banget, seperti orang demam, dan mukanya merasakan memerah, keluar pentolan seperti alergi juga. Padahal Nisa tidak punya riwayat alergi makanan. Ia pun merasa mual dan lehernya rasanya sakit perih, sampai salah satu guru berkata, "Nisa, ini bukan sakit biasa," ucap Pak Mul. Sontak Nisa kaget, apa maksud Pak Mus bilang seperti itu? Tapi Nisa berusaha berpikir jernih dan segera pulang diantar teman sebangkunya. Rasa mual minta ampun. Anehnya setelah Nisa pulang dan melewati rumah Andre, badannya mendadak sehat lagi seperti sebelumnya. Setelah di rumah, Nisa langsung merebahkan badannya di kamar dan mengambil tasbih yang selalu ia pakai kalau lagi resah. "Nisa, kamu kenapa? Ada masalah apa?" tanya mamanya tiba-tiba. "Gak apa-apa kok, Ma. Cuma capek aja mungkin." "Ya sudah, kirain ada apa," ucapnya lalu keluar meninggalkan kamar. Malam harinya, Nisa bermimpi didatangi seorang laki-laki dan meninggalkan sebuah pertanyaan besar. "Tinggalkan dia atau kamu celaka." Nisa yang mendapatkan mimpi tersebut langsung bangun dengan keringat bercucuran. "Ya Allah, sebenarnya apa yang sudah terjadi kepadaku? Kenapa seperti ini?" Esok paginya Andre mengirim pesan singkat. "Pagi Nisa, bagaimana keadaan kamu? Sudah mendingan?" Padahal aku tidak kabarin dia kalau aku lagi sakit. Tapi dari mana dia tahu kalau aku lagi sakit, batinnya. Nisa mencoba tetap berpikir positif. "Aku baik kok. Bisa ketemu gak nanti sore di warnet?" ajaknya. Tanpa Nisa sadari, ia menurut apapun yang dikatakan oleh Andri. Nisa mengiyakan ajakannya. Sampai di warnet, mereka kemudian mengobrol sambil menonton film dan pesan makan. Setelah makan dan ngobrol di warnet, dia mulai berani peluk Nisa dan refleks Nisa ini menolak. Selain sembrono dan tidak pantas juga. Setelah Nisa nolak dipeluk, dia juga mencoba untuk mencium dan keripik-keripik Nisa. Detik itu juga Nisa marah. "Apa-apaan sih kamu?" Sontak orang-orang yang ada di warnet itu melihat dan penjaga warnet pun datang mengusir Andre. Nisa langsung keluar dan kemudian pulang. Sebelum langkah keluar, Nisa melihat wajahnya yang marah. Ada rasa takut juga kecewa saat itu, tapi rasa kecewa lebih besar sampai seberani itu dia melukai ataupun melakukan hal yang semacam itu. Setelah kejadian itu, Nisa memutuskan untuk tidak menghubunginya sama sekali. Sampai malamnya, Nisa bangun jam 2 pagi untuk menunaikan sholat malam. Anehnya setelah sholat, Nisa merasa seperti ada yang memperhatikan.
Kamar yang tadinya adem mendadak jadi gerah penuh sesak orang. Nisa tetap coba berpikir positif, mungkin karena mau hujan suhu kamar jadi lebih panas. Ia kemudian lanjutkan berzikir sembari menunggu azan subuh. Setelah selesai sholat subuh, tiba-tiba Andre mengirim pesan. Sebelum berangkat sekolah, nanti mampir ke rumahku dulu ya. Aku mau minta maaf soal kejadian kemarin. Entah kenapa, yang mulanya Nisa kecewa mendadak luluh. Akhirnya Nisa pun ke rumahnya. Di sana dia benar-benar meminta maaf dan menyesali akan perbuatannya. Iya, gak apa-apa mas, jangan diulang lagi ya, balas Nisa di tengah-tengah obrolan. Nisa, ini aku kasih gelang buat permintaan maafku buat kamu, ucapnya tiba-tiba. Dengan berat hati, akhirnya Nisa terima. Karena Nisa orangnya yang tidak bisa menolak pemberian orang, takut menyinggung perasaannya. Nisa pakai gelangnya, mendadak jantungnya berdegup cepat sekali, seperti habis lari maraton ngos-ngosan. Melihat Nisa ngos-ngosan, dia menyuruh Nisa untuk meminum teh yang ada di hadapannya. Teh yang tadinya sekilas terlihat warnanya hitam, mendadak warnanya normal seperti teh biasa tapi sama samar. Nisa mencium wangi bunga campur dupa atau kemenyan. Namun Nisa tidak hiraukan itu, mungkin salah cium. Setelah itu juga, kemudian dia pamit untuk segera pergi ke sekolah. Nisa, jangan lepasin gelangnya sampai kapanpun ya. Iya mas, jawabnya dengan singkat. Lepas di sekolah, Nisa duduk di kelas dan belum banyak yang datang. Pak Mus tiba-tiba datang dan langsung duduk di sampingnya. Beliau menanyakan keadaan Nisa dan menatap kue bakpao pemberian Andre tadi. Jangan dimakan ya duk, nanti sakit perut kalau makan makanan basi, ucapnya kemudian pergi. Nisa kemudian ternganga dengan bingung. Kenapa Pak Mus bilang seperti itu? Dan betapa kagetnya, bakpao yang tadi Nisa lihat menggiurkan tiba-tiba berair dan basi. Nisa hanya bisa tertegun dan bingung ada apa ini sebenarnya. Selepas sekolah, Nisa berniat menemui Pak Mus untuk menanyakan semuanya. Namun belum juga mengucapkan satu kata, Pak Mus langsung berkata, nanti malam ke rumah Bapak aja ya Nisa, katanya. Malam harinya tanpa basa-basi, Nisa langsung memacu sepeda metiknya ke rumah Pak Mus itu. Sama di rumahnya, kemudian Nisa pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tidak lama ada sahutan dari dalam rumah. Suara wanita dan beliau adalah istri dari Pak Mus itu sendiri. Setelah dipersilakan masuk dan Pak Mus memberikan Nisa segelas air putih, beliau menyuruh Nisa meminum air putih itu sampai habis. Lantas Nisa langsung meminumnya. Dan seketika Nisa merasa tubuhnya panas dingin dan seperti ada yang ditarik keluar dari dalam tubuhnya. Pak Mus menyuruh istrinya untuk mengambilkan timba kosong dan benar saja Nisa merasa mual yang tidak biasa, seperti mencium aroma bangkai tepat di depan hidungnya. Rasa mualnya tidak terbendung ketika ember kosong itu sudah berada di depannya. Nisa langsung memuntahkan semua isi perutnya. Dan yang membuatnya kaget, yang ia muntahkan adalah gumpalan rambut. Setelah dirasa tenang, Pak Mus menjelaskan bahwa ada orang yang ngirim pelet kepadanya. Siapa yang tega melakukan ini padaku, Pak? Dia orang yang dekat denganmu dan keluarganya sakit hati pada keluargamu, jawabnya. Ya Allah, kenapa ini bisa terjadi padaku? Batin Nisa sangat pilu. Kemudian Pak Mus meminta gelang yang Nisa pakai. Gelang pemberian Andre, Nisa lalu memberikannya dan beliau membawa gelang tersebut. Sesaat setelahnya Pak Mus kembali dengan bungkusan putih dan di dalam bungkusan itu adalah gelang yang Nisa pakai. Jangan dipakai ya gelangnya ini, bahaya nanti bisa sakit, katanya. Dibuang saja di sungai dan jangan lupa baca Al-Fatihah dan ayat kursi ya Nduk, imbuhnya. Beliau berkata ini demi keselamatan Nisa dan juga keluarganya. Nisa hanya mengiyakan perintah Pak Mus dan membuangnya di sungai dekat rumah beliau. Tidak terasa sudah 3 jam Nisa di rumah Pak Mus dan ia pun pamit pulang. Di jalan menuju rumah, Nisa merasa sepeda motornya melaju agak lambat
seperti mengangkut beban yang sangat berat. Dan benar saja ketika Nisa melihat ke spion, samar-samar ia melihat tubuh besar berbulu. Nisa merinding luar biasa. Tubuhnya berkeringat tapi ia berusaha untuk tenang agar tidak terjatuh dari sepeda motornya. Sesampainya di rumah, Nisa melihat ada 2 mobil terparkir di halaman rumah dan ternyata saudaranya datang. Di tengah-tengah serunya obrolan, Nisa masuk dan menyalami saudaranya satu persatu. Ketika Nisa hendak menyalami Tante Lisa, tiba-tiba anaknya menangis histeris. Hanif berumur 4 tahun itu. Hanif itu menangis histeris sambil menunjuk ke arahnya. Takut mah, Dedek takut. Ada om besar banyak bulunya itu melotot ke arah Dedek, rengeknya. Nisa heran dan ingat apa itu yang ia lihat tadi. Tapi Tante Lisa berkilah bahwa Hanif hanya berhalusinasi karena lelah. Tapi Nisa tahu kalau Hanif ada yang istimewa. Itu karena Hanif sudah bisa lancar baca Al-Quran waktu umur 2,5 tahun. Dan kata suami Tante Lisa, Hanif juga bisa melihat hal gaib. Jadi tidak jarang Hanif suka tiba-tiba menangis histeris sendirian. Nisa pun kemudian pamit meninggalkan saudaranya pergi ke kamar untuk berganti pakaian. Saat Nisa berganti pakaian, ia merasakan hembusan napas di punggungnya. Ia teringat hal yang dilihat tadi waktu di jalan pulang. Nisa pun menepis jauh perasaan itu dan segera keluar menemui saudaranya. Tidak lama berbincang, mereka pamit untuk pulang. Hanif tetap memandang Nisa dengan perasaan takut dan curi-curi pandang saat melihat ke arahnya. Nisa yang heran campur takut tetap mencoba tersenyum seperti biasa kepada semua saudaranya. Setelah mereka pulang, Mama lantas segera menghampirinya. Jujur, kamu dari mana tadi? Sama siapa? Tanya mamanya memojokkan. Dengan wajah pasrah, Nisa menceritakan semua pada mamanya. Mulai awal ia putus dengan Mas Dimas, sampai Nisa kembali dengan Andri. Aku habis ketemu sama Pak Musma. Beliau yang menolongku. Mamanya Nisa pun kaget dan marah pada Nisa. Sampai pagi pun enggan menyapa. Ketika akan berangkat, ada pesan masuk dari Andri. Nisa, bisa ke rumah enggak? Aku lagi sakit. Suruhnya dalam pesan. Nisa pun berangkat dan tidak menghiraukan pesan itu. Entah kenapa ia sama sekali tidak ingin melihatnya hari itu. Sampai di sekolah, Andri terus-menerus mengirim pesan agar ia menemuinya. Dengan hati yang jengkel, Nisa pun mengiyakan keinginannya. Namun ada perasaan yang mengganjal dalam hatinya. Sampai bel pulang sekolah pun berbunyi. Saat Nisa bersiap akan berjalan ke parkiran motor, Pak Mus memanggilnya dan memberikan air mineral. Nisa, ini airnya diminum sesaat sebelum kamu masuk ke rumah laki-laki itu. Jangan makan atau minum apapun, dan jika kamu merasa kepanasan atau mual saat di rumahnya, segeralah pulang, mandi dan mencuci semua pakaian yang kamu pakai sekarang itu. Panjang lebar Pak Mus menjelaskan. Bagaimana Pak Mus tahu kalau aku akan ke rumahnya dan apa maksudnya? Tanyanya penasaran. Sudah jalankan saja perintah Bapak ya. Itu juga buat keselamatan kamu. Jawabnya. Nisa hanya mengangguk dan mengucapkan banyak terima kasih. Ketika sampai di rumah Andri, Nisa pun langsung meminum air pemberian Pak Mus. Benar saja belum 10 menit Nisa di dalam rumahnya, ia merasakan mual seperti dalam angkutan umum yang penuh sesak. Segera Nisa pamit pulang, namun ibunya perlahan menahannya dan kemudian menyuruh Nisa minum teh yang beliau buat. Tapi Nisa berdalih bahwa mamanya telah menyuruhnya untuk pulang. Rasa mualnya semakin menjadi saat Nisa melihat penampakan samar-samar dari dapur yang arahnya lurus dengan pintu keluar. Penampakan yang sama dengan yang Hanif lihat itu, makhluk besar berbulu dan matanya melotot. Tubuhnya Nisa langsung merinding hebat dan cepat ia memacu motornya. Sampai di rumah, Nisa langsung mandi dan mencuci seragam sekolahnya dan menjemurnya. Singkat ceritanya, di dalam tidur Nisa bermimpi ia sedang dipeluk oleh makhluk berbulu besar dan kemudian bermata merah. Makhluk itu membelai rambutnya dan Nisa melihat Andre tertawa bahagia
melihat ke arahnya yang sedang didekap oleh makhluk itu. Lalu Nisa terbangun karena mamanya mengguncang-guncangkan tubuhnya. Mamanya melihat Nisa seperti orang yang diikat dan meronta-ronta. Keringat membasahi tubuhnya. "Kamu kenapa sih, Nak?" tanya mamanya panik. "Syukurlah aku dibangunkan Mama," batinnya. "Aku mimpi buruk, Mah. Makanya baca doa biar gak diikat sama setan," ucapnya. Nisa hanya tersenyum walau dibalut rasa takut. Nisa yang semakin gelisah memikirkan mimpi itu, langsung mengambil handphone dan mengirimkan pesan kepada Pak Mus. Beliau mengatakan agar Nisa menemui sosok di ruang BK saat bel istirahat. Setelah bel istirahat berbunyi, Nisa langsung menemui Pak Mus. Di situ Nisa langsung menceritakan mimpinya, dan ketika ia berada di rumah Andri, tiba-tiba raut wajah Pak Mus memerah. "Ini sudah kelewatan," pungkasnya. "Lalu arti dari mimpi itu apa, Pak?" tanya Nisa penasaran. "Nanti saya kasih tahu, Nis, belum waktunya," balasnya yang membuat Nisa semakin penasaran. "Tapi Pak, aku harus tahu. Saya mohon Pak, beritahu saya," paksa Nisa kepada Pak Mus. "Baiklah," ucap Pak Mus sembari menghembuskan napas. "Sebenarnya kamu dipelet dan medianya menggunakan jin untuk mengikat dirimu. Pelet ini bukan pelet sembarangan," jelas Pak Mus. Nisa yang kagetnya bukan main, menangis sejadi-jadinya. "Tenang Nisa, semua akan baik-baik saja selama kamu masih terus berdoa dan menjalankan sholat 5 waktu, dan saya akan membantumu," ucap Pak Mus. Nisa mencoba tenang walau dalam hati tidak karuan. Ia kembali ke dalam kelas dan tidak henti-hentinya memikirkan hal yang dikatakan oleh Pak Mus tadi. Nisa hanya bingung kenapa hal ini terjadi padanya. Apa salahnya? Sampai bel masuk pun Nisa tetap melamun. Hingga guru datang dan mengajar, Nisa masih melamun. Singkat ceritanya bel pulang telah berbunyi, Nisa pun pulang ke rumah. Entah kenapa saat di rumah, Nisa ini merasa tubuhnya sangat berat seperti ada yang ia gendong. Matanya tiba-tiba mengantuk dan Nisa tertidur di kamar saat itu juga tanpa melepas seragamnya. Mamanya panik karena Nisa belum juga bangun hingga menjelang maghrib. Kemudian mamanya mengajak papanya Nisa untuk bawa Nisa ke rumah Pak Haji Indro. Sebelum berangkat, mamanya Nisa telepon Haji Indro dan Pak Haji bilang agar cepat membawa Nisa sebelum terlambat. Di dalam tidurnya Nisa bermimpi lagi tentang Andre yang menangis karena Nisa akan pergi. Seakan dia menyesal telah melakukan ini kepadanya. Tapi Nisa mendengar ada suara lain. "Sudah terlambat. Wanita ini milikku sekarang." Dalam mimpi Nisa terkejut ketika melihat sosok makhluk besar dan berbulu menyeringai kepadanya. Sosok itu memegang rantai besar dan rantai itu ada di pergelangan kakinya Nisa. Nisa meronta, ingin kabur tapi tidak bisa. Ia berteriak tapi tidak ada siapapun kecuali Andre dan sosok itu. Mama semakin panik karena di perjalanan menuju rumah Haji Indro, tubuhnya Nisa kejang-kejang dan Nisa berteriak meminta tolong. Mungkin karena dalam mimpi Nisa mencoba ingin lepas dari makhluk itu. Hampir setengah jam tubuhnya tidak berhenti kejang-kejang, dan tibalah mereka di rumah Haji Indro. Beliau langsung menyambut kedatangannya dan juga mama papanya Nisa. Di sana Pak Haji menyuruh papanya Nisa untuk langsung membawa Nisa ke dalam masjid, yang kebetulan di rumahnya Pak Haji terdapat masjid yang umum yang lumayan cukup besar. Sesamanya di dalam masjid, tubuhnya Nisa direbahkan lalu diikat dengan tali rotan. Ketika Pak Haji membacakan ayat suci Al-Quran, tubuhnya Nisa kembali kejang tidak karuan. Tapi di dalam mimpi, Nisa mendengar lantunan ayat suci yang dibacakan dan beliau mencoba memanggil nama Nisa, mencoba berkomunikasi pada Nisa. Tapi sosok itu marah karena ada yang mengganggunya. Sosok itu kemudian melotot ke arah Nisa seakan-akan ingin menerkamnya. Namun seketika ada cahaya yang membuat sosok itu kepanasan dan merasa kesakitan. Tidak berhenti di situ, sosok itu mencoba melawan tapi kewalahan dan ia meminta ampun. Rantai yang membelenggu kaki Nisa pun kemudian lepas.
Tiba-tiba ada yang memegang tangannya Nisa dan seakan-akan ingin membawanya pergi. "Ayo Nduk, pulang, tempatmu bukan di sini. Pulang ya Cak Ayu." Begitu ucapan yang Nisa dengar. Tidak lama kemudian Nisa tersadar. Melihat mama dan papanya, seketika Nisa menangis, sedih dan takut. Mereka berdua tidak henti-hentinya memeluk Nisa dan kemudian mengucap syukur karena Nisa telah sadar kembali. "Alhamdulillah, saya belum terlambat. Telat sedikit saja mungkin nyawa Cak Ayu ini tidak tertolong," ucap Pak Haji menyela. "Cak Ayu, berarti suara yang aku dengar adalah suara Haji Indro," batinnya. Beliau menjelaskan semua mulai dari siapa yang melakukan ini dan apa alasannya mereka berbuat seperti ini. Bahwa laki-laki yang menyukaimu marah karena kamu menolaknya, karena itu dia melakukannya karena sakit hati. Setelah tahu kalau kamu dekat dengan pria lain, kemudian laki-laki itu bercerita kepada kakeknya yang sekaligus dukun. Kemudian kakek itu membantunya agar kamu dipelet dan dia bisa memilikimu sepenuhnya. Tunduk sama dia atas ucapannya, tapi langkah yang ditemuinya salah. Jelas panjang lebar Pak Haji. Semua yang dijelaskan Pak Haji membuat Nisa kecewa, marah dan takut. Padahal Nisa telah menjelaskannya baik-baik di awal bahwa dulu dia masih SMP dan tidak boleh pacaran. Akhirnya Nisa dan mama papanya pamit pulang. Sebelum pulang Pak Haji mengingatkan Nisa agar tidak berhenti sholat dan berdoa kepada Sang Pencipta. Nisa pun mengiyakan pesan Pak Haji dan mengucapkan terima kasih. Sesamanya di rumah, mamanya menyuruh Nisa mandi dan sholat. Selesai sholat, Nisa masih bergelut dengan rasa kecewa, marah dan takut. Ia tidak habis pikir, kenapa setega ini dia melakukannya. Tidak lama ada panggilan masuk dari Andre. Tanpa basa-basi, Nisa pun langsung meluapkan semua amarahnya, semua rasa kecewanya. Dia hanya diam dan berkali-kali kemudian minta maaf. Nisa yang sudah kecewa memberinya syarat. Nisa akan memaafkannya, tapi ia memintanya untuk tidak menghubungi atau mengajak Nisa bertemu kembali. Ia pun setuju dan hubungan mereka pun akhirnya berakhir. Sebulan setelah kejadian itu, kakeknya yang memelet Nisa menjadi gila. Dia seperti orang ketakutan layaknya dikejar-kejar oleh setan. Dan ketika kakek itu berpapasan dengan Nisa, dia berteriak histeris dan kemudian meminta ampun. Mungkin ini adalah karma yang harus dia terima atas semua perbuatannya. Dan yang Nisa dengar kemarin bahwa kakeknya Andre jatuh sakit. Entah sakit apa, tapi semoga kakek itu lekas membaik dan kembali ke jalan yang benar. Dan untuk Andre semoga bahagia dengan pasangannya yang sekarang. Dan cerita pun akhirnya selesai di sini ya teman-teman. Berikut merupakan pengalaman nyata yang ditulis oleh narasumber yang akhirnya ditulis oleh Manavila yang saya bacakan di sini. Untuk kalian yang memiliki pengalaman horor atau kisah mistis lainnya, kalian bisa kirimkan cerita kalian melalui alamat email kami yang tertera di kolom deskripsi video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share serta subscribe channel ini ya teman-teman sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang belum subscribe juga, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian berlangganan channel ini dan akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini juga. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Karena dukungan kalian, channel ini bisa sampai sekarang ini. Oh ya, banyak pembelajaran juga yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik hikmahnya, ataupun nilai-nilai positifnya, ataupun intinya sesuatu yang baik yang berasal dari cerita ini ataupun pengalaman ini ya teman-teman. Kalian bisa ambil yang baik-baik, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Dan jadikan itu semua pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya dalam menjalani kehidupan ini. Dan semoga kita diberikan kelancaran dan juga keselamatan dimanapun kita berada. Sekian, terima kasih. Video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun narasi saya mungkin kurang cepat ataupun mungkin terlalu cepat atau bahkan mungkin terlalu lambat. Dan mungkin ada banyak salah kata yang saya lakukan dalam membacakan narasi video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.